Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, gimana kabarnya kalian semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu Al-Quran Masdarul Hukmi, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita simak materi yang akan kita bahas. Untuk materi yang terakhir yaitu Al-Qur'anu Masdarul Hukmi. Al-Qur'an adalah sumber hukum. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang berkaitan dengan hukum-hukum. Yang pertama, dalam permasalahan fil munakahat, yaitu dalam urusan pernikahan. Yang kedua, fil mawaris, dalam warisan. Yang ketiga, fi qadaidain, dalam membayar hutang. Kemudian yang keempat, yaitu fi uqubatil jaraim, dalam menghukum tindakan kriminal atau pidana. Yang kelima, fil insofi, fil mas'uliyah, wal adli, fil hukmi bainan nas. Adil dalam tanggung jawab dan adil dalam menghakimi antar manusia. Yang keenam, fil harbi, yaitu dalam peperangan. Yang ketujuh, fil alaqah ad-dauliyah, dalam hubungan antar negara. Dan yang terakhir, fi wujubil hukmi bima anzalallah, kewajiban dalam mengikuti hukum-hukum Allah yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran, yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Lebih jelasnya, Ustazah akan jelaskan satu persatu mengenai ayat-ayat yang berkaitan tentang hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu fil munakahat, dalam pernikahan. Ini sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tunkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati biidnihi wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatafakkarun. Wala tankihul musyrikati, dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik hatta yu'min, sebelum mereka benar-benar beriman. Wala amatum mu'minah, dan hamba sahaya perempuan yang beriman khairun, itu lebih baik min musyrikah, daripada wanita musyrik, walau a'jabatkum, meskipun mereka sudah menarik hatimu, sudah membuat takjub hatimu. Wala tunkihul musyrikin, dan janganlah nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan beriman hatta yu'minu, sampai mereka benar-benar beriman. Wala abdum mu'minun, dan hamba sahaya laki-laki yang beriman khairun, lebih baik min musyrik, daripada laki-laki musyrik, walau a'jabakum, dan meskipun mereka sudah membuat takjub hatimu, sudah menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itulah yang mengajak kalian ilan nar, masuk ke dalam api neraka. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirah, dan sungguh Allah lah yang mengajak kalian semuanya ilal jannah, ke surga, wal maghfirah, dan kepada ampunan, biidnihi, dengan izin Allah, wa yubayyinu ayatihi, dan Allah sudah menjelaskan ayat-ayat ini linnasi, kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, supaya manusia, supaya mereka itu
yatadzakarun, mengingat. Bahwasanya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana hukum dalam pernikahan. Allah menganjurkan kita untuk menikah dengan orang yang beriman. Sampai di sini diibaratkan budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, meskipun dia tampan, kaya, dan semua yang dia punya itu membuat hati kita tertarik, hati kita takjub, tetapi hamba sahaya yang beriman itu lebih baik. Dan yang kedua yaitu dalam hal warisan, fil mawaris. Ini juga sudah Allah jelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu au kasur nasibam mafruḍa. Lirijali nasibum, bagi laki-laki itu ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidan wal aqrabun, begitu juga dengan nisa yaitu wanita. Wanita juga ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya. Mimma qala minhu au kasur, baik sedikit ataupun banyak. Nasibam mafrudo, nasibam mafrudo yaitu bagian yang telah ditetapkannya. Dalam hal warisan, memang anak laki-laki, anak perempuan, orang laki-laki ataupun orang perempuan ketika mendapatkan warisan itu tidak sama. Perbandingannya laki-laki dengan perempuan yaitu 2:1. Ketika ada peninggalan dari orang tua ataupun kerabat, orang laki-laki itu mendapatkan lebih banyak daripada orang perempuan. Nah, hukum tentang mawaris seperti ini insya Allah akan dibahas lebih lanjut lagi dalam bab yang lain. Untuk yang ketiga yaitu dalam permasalahan fi qadha'idain, yaitu dalam mengqadha atau membayar hutang. Ini sudah Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa in kana du usratin, dan jika ada orang yang berhutang dalam kesulitan, fanadhiratun, maka berilah waktu tenggang ila maisaro, sampai dia itu dalam posisi mudah ataupun lapang. Wa anta soddaku, dan jika kalian ini menyedekahkannya, khairun, itu lebih baik, in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Yang keempat, fi uqubatil jaraim, hukuman tindakan kriminal atau pidana. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-khurru bil khurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisas, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas fil qatla, dalam urusan pembunuhan. Al-khurru bil khurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba sahaya dengan hamba sahaya. Wal untha bil unsa, dan wanita dengan wanita. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya,
fattiba'um bil ma'ruf, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, wa adzaun ilaihi bi ihsan, dan membayar diat atau tebusan kepadanya dengan baik pula. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Maksudnya di sini adalah ketika keluarga korban tadi sudah mendapatkan diat ataupun tebusan dari si pembunuh, akan tetapi dari pihak keluarga korban tetap membunuh si pembunuh tadi setelah menerima diat. Ini yang dimaksud dengan melampaui batas. Falahu adzabun alim, maka baginya adalah siksa yang sangat pedih. Yang kelima yaitu fil insrofi fil mas'uliyah wal adli fil hukmi bainan nas. Adil di dalam tanggung jawab dan adil dalam menghakimi antara manusia. Di dalam surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita semua untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, yaitu orang yang mampu menjaga amanah kita dan mampu menyampaikan amanah tersebut kepada yang lain dengan cara yang baik. Dan diperintahkan juga apabila kita menetapkan suatu hukum di antara manusia atau menghakimi di antara manusia, hendaknya kita menghakimi dengan cara yang adil. Yang keenam, fil harbi, yaitu dalam berperang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 190 sudah dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa qatilu fi sabilillah, dan perangilah di jalan Allah siapa alladzina yuqatilunakum, yaitu orang-orang yang memerangi kamu, wala ta'tadu, dan akan tetapi janganlah kamu melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini merupakan ayat pertama tentang peperangan yang diturunkan di Madinah. Setelah ayat ini turun, Rasulullah SAW memerangi orang-orang yang memerangi beliau, dan beliau membiarkan orang-orang yang tidak memerangi beliau. Jadi di sini kita ketika memerangi seseorang itu tidak boleh melampaui batas. Cukup kita memerangi orang-orang yang memerangi kita. Yang ketujuh, fil alaqah ad-dauliyah, hubungan antar negara. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, ya ayyuhan nas, wahai manusia,
Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu ketika Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah untuk azan, sebagian orang berkata, apakah seorang hamba yang hitam itu mengumandangkan azan di atas Ka'bah? Sebagian yang lainnya berkata, jika Allah murka pastilah dia akan mengubahnya. Maka turunlah ayat ini. Sesungguhnya manusia yang diciptakan Allah, baik itu laki-laki maupun perempuan dan dari manapun asalnya, itu adalah sama di sisi Allah. Yang membedakan derajat mereka di sisi Allah yaitu ketakwaan mereka. Bukan masalah kulit kita hitam, kita dari golongan orang yang kaya, kita dari golongan orang yang miskin. Bukan itu, tapi ketakwaanlah kita yang dinilai oleh Allah kelak di akhirat. Dan yang terakhir yaitu fi wujubil hukmi bima anzalallah, wajibnya menggunakan hukum Allah. Ini sudah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah, ada di ayat 44, 45 dan 47. Kita ambil bagian akhir dari ayat tersebut. Ayat 44 yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Dan dalam surat 45 yang berbunyi, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Begitu juga dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 47, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Dan barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Dari ketiga ayat ini dapat disimpulkan bahwasanya orang yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah itu ada 3 macam. Yang pertama, orang kafir, yaitu orang yang benci dan ingkar terhadap hukum Allah. Yang kedua yaitu orang zalim, orang yang mengikuti hawa nafsunya dan merugikan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang fasik, orang yang mengetahui hukum Allah tetapi tidak mau melaksanakannya. Oke, cukup sekian materi yang Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mempunyai mahfudot yang berbunyi, al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamarin. Ilmu itu jika tidak diamalkan sama dengan halnya pohon tanpa ada buahnya. Di sini kita sudah mempunyai pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim. Kita wajib mengamalkannya, mempelajarinya untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu kita harus lebih rajin lagi untuk belajar dan membaca Al-Quran serta mengamalkannya. Untuk latihan soalnya, jangan lupa klik link yang ada di deskripsi video ini.
Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menambah wawasan kita semua dan menjadi manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.